Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev, yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul The Nice Guys. Film ini bercerita tentang usaha dua orang detektif swasta mencari gadis bernama Amelia yang menjadi target pembunuhan. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Berlatar tempat di Los Angeles, Amerika Serikat, film dibuka dengan menunjukkan seorang anak laki-laki yang diam-diam mengambil majalah dewasa milik ayahnya yang sedang tidur. Majalah tersebut menampilkan seorang bintang pop favoritnya, Misty Mountains. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak rumahnya. Ketika diperiksa, ternyata pengendara mobil itu adalah Misty. Naas, Misty langsung tewas di tempat. Esoknya, pria bernama Hilly terlihat sedang memperhatikan seorang gadis yang baru saja pulang sekolah. Hilly merupakan seorang detektif swasta yang juga sering menerima permintaan untuk jadi tukang pukul. Di sisi lain, ada juga detektif bernama Marge sedang menemui Nyonya Glenn, kliennya yang juga merupakan bibi Misty. Marge dan Hilly memiliki karakter yang sangat berbeda. Marge berpakaian rapi dan lebih suka menerima permintaan mencari orang hilang yang tidak memerlukan kekerasan fisik. Sedangkan meninggalnya Misty, Nyonya Glenn mengaku melihat Misty dari jendela rumahnya. Sebab itu, dia meminta Marge mencari keponakannya itu. Suatu hari, Hilly bertemu dengan klien baru bernama Amelia. Dengan hati-hati, Amelia memberitahu kalau beberapa waktu terakhir, dia sering diikuti oleh pria asing. Amelia memberikan secari kertas dan sejumlah uang lalu berkata bahwa dia ingin Hilly menemukan orang itu dan memberinya pelajaran. Setelah itu, Amelia pun langsung pergi tanpa jejak. Malamnya, Marge pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang Amelia. Pria yang selama ini Amelia anggap sebagai penguntit adalah Marge. Saat itu, Marge mencoba menggali informasi lewat seorang bartender di bar. Namun meski dengan uang, bartender itu enggan memberikan informasi dan justru mengusirnya keluar bar. Akhirnya ketika bar tutup, Marge memecahkan kaca pintu agar bisa membuka kunci di dalam. Namun lengannya tergores pecahan kaca. Karena darahnya tak berhenti mengalir, dia pun dibawa ke rumah sakit. Esoknya, berbekal informasi dari Amelia, Hilly mendatangi rumah penguntit itu. Saat pintu baru terbuka, Hilly tanpa pikir panjang langsung memukulnya dan menyuruhnya agar tidak lagi mengganggu Amelia. Marge yang mencoba melawan justru semakin dihajar oleh Hilly. Sebelum akhirnya pergi, Hilly memberi peringatan terakhir dengan mematahkan tangan Marge. Alright, Mr. Marge. You have a good day, okay? Ketika keluar dari rumah, Hilly berpapasan dengan Holly, putri Marge. Tanpa tahu apa yang terjadi pada ayahnya, Holly dengan santai menawari Hilly minum. Sepulangnya Hilly ke apartemen kecilnya, dia dihadang oleh dua pria asing yang disebut Blueface dan Older Guy. Mereka datang untuk menanyai di mana keberadaan Amelia. Hilly menjawab bahwa dia tidak tahu di mana Amelia. Blueface lalu mencoba membuka koper yang dikira berisi uang. Hilly sudah mencegahnya, tapi Blueface tetap membukanya. Akhirnya, dia pun terkena ledakan kecil dari koper itu yang berisi pewarna permanen. Hilly kemudian mengalihkan perhatian mereka untuk mengambil senjata. Setelah itu, Blueface dan Older Guy pun kabur. Di sisi lain, Marge terlihat sedang menemui Nyonya Glenn lagi. Nyonya Glenn lagi-lagi bercerita bahwa 2 hari lalu dia melihat Misty dari jendela. Meski sudah diberitakan di mana-mana bahwa Misty tewas kecelakaan, Nyonya Glenn merasa yakin keponakannya masih hidup. Karena Nyonya Glenn menawarkan uang dalam jumlah besar, Marge pun menerima permintaan Nyonya Glenn.
Hari berikutnya, Marge tengah merayakan pesta ulang tahun Holly. Tiba-tiba, Hilly datang meminta bantuan Marge untuk mencari Amelia. Dia penasaran sebenarnya siapa Amelia karena banyak orang yang mencarinya. Marge menolak ajakannya. Dia masih kesal pada Hilly yang telah mematahkan tangannya. Hilly pun meminta maaf dan menawarkan uang $400 jika Marge mau membantunya. Untuk urusan uang, Marge tidak pernah pikir panjang, dia langsung menerima tawaran itu. Mereka berdua kemudian pergi ke depan balai kota di mana para demonstran anti polusi yang dibentuk oleh Amelia berkumpul melakukan aksinya. Tadinya tidak ada orang yang berbicara saat mereka menanyai Amelia. Tapi ketika mereka menawarkan uang $20, pemuda bernama Chad pun memberitahu keberadaan Amelia. Katanya Amelia tidak datang dan kemungkinan ada di rumah pacarnya. Chad kemudian mengantar Hilly dan Marge ke rumah pacar Amelia. Tapi setibanya mereka di sana, kondisi rumah pacar Amelia sudah habis terbakar. Chad bercerita kalau kebakaran itu belum lama terjadi dan pacar Amelia tewas saat kebakaran. Di tengah obrolan, tiba-tiba seorang anak kecil lewat menawarkan informasi tapi dengan imbalan $20. Setelah mendapatkan uangnya, anak kecil itu berkata kalau Amelia dan pacarnya bekerja sama dengan Misty untuk membuat sebuah film. Produser dari film itu bernama Sid Shattuck. Malam itu, Hilly dan Marge berencana menyusup ke pesta yang diadakan Sid. Tapi sebelum berangkat, Marge meminta Holly untuk menginap di rumah temannya karena malam itu dia akan lembur bekerja. Akan tetapi, Holly yang tahu kasus tentang Amelia ini justru minta untuk ikut. Dia merasa dirinya bisa membantu mencari informasi tentang Amelia yang mereka cari. Marge tetap melarangnya karena pekerjaan itu mungkin berbahaya. Hilly dan Marge pun berangkat ke pesta Sid. Ketika turun dari mobil, mereka mendengar ada suara dari dalam bagasi mobil. Ternyata itu adalah Holly yang diam-diam ikut. Marge pun menyuruh Holly untuk pulang, sedangkan dia dan Hilly berbagi tugas. Marge mencari informasi tentang Amelia, sedangkan Hilly mencari Sid si produser. Di dalam ruangan Sid, Hilly menemukan sebuah kertas berisi pesan dari Amelia yang kemudian dia simpan. Di sisi lain, Marge yang bertugas mencari informasi tentang Amelia justru ikut menikmati pesta hingga mabuk hingga terjatuh dari balkon. Bang! Saat jatuh, Marge merasa seperti melihat ada wanita di balik pohon. Tapi karena mabuk, dia tidak sadar itu Amelia. Lalu saat dia akan merokok, dia dikagetkan dengan mayat Sid yang di sebelahnya. Marge pun memanggil Hilly untuk turun ke bawah. Tidak mau disangka membunuh Sid, mereka membuang tubuh Sid sembarangan. Kini Hilly semakin yakin semua yang terjadi berhubungan dengan sebuah film. Semua yang terlibat dalam pembuatan film pun tewas, mulai dari Misty, pacar Amelia, dan sekarang Sid. Berarti target selanjutnya yaitu Amelia. Di tengah obrolan itulah Marge sadar sempat melihat Amelia, mereka lalu bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, dengan mengaku sebagai adik Amelia, Holly masih mencoba mengulik informasi dari para aktris yang berkumpul di pesta. Kemudian, salah seorang wanita di sana mengajak Holly untuk bertemu dengan Amelia di mobil. Tapi ternyata, orang yang ada di dalam mobil adalah Blueface. Tak jauh dari sana, terlihat Amelia sedang panik. Blueface bersiap untuk menembak Amelia, tapi untungnya Holly berhasil menggagalkannya. Holly pun meminta Amelia untuk segera lari. Hilly yang kembali ke dalam pesta bertemu dengan older guy. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kemudian, melihat Holly berlari bersama Amelia, Hilly dan Marge pun mengejarnya. Blueface berhasil memojokkan Amelia dan Holly. Tiba-tiba, sebuah mobil melintas menabrak Blueface. Amelia mengajak Holly untuk segera kabur, akan tetapi Holly lebih memilih menemani Blueface sampai mendapatkan bantuan. Tak lama kemudian, Hilly datang. Dalam kondisi sekarat, Blueface memberitahu kalau bosnya sudah menyuruh pembunuh bayaran bernama John Boy untuk membunuh Hilly, Marge, Amelia, dan semua saksi lainnya. Tanpa Holly tahu, Hilly diam-diam mencekik Blueface hingga tewas. Ketika polisi tiba, Hilly dan Marge dihampiri oleh Judith Cutner.
ibu Amelia yang juga merupakan pejabat tinggi di Departemen Kehakiman. Judith berterima kasih pada mereka karena telah menyelamatkan putrinya. Selanjutnya, Judith mengajak mereka ke kantornya. Dia berkata bahwa dia khawatir dengan keselamatan Amelia. Judith kemudian menyewa Hilly dan Marge untuk menemukan keberadaan Amelia. Dengan senang hati, Marge mau, tapi dengan bayaran $100. Tanpa pikir panjang, Judith menulis cek sesuai dengan yang Marge minta. Setelah pulang ke rumah, Hilly memberitahu Marge kertas yang dia temukan di pesta Sid. Kertas itu berisi alamat yang dia yakini itu tulisan Amelia. Mereka pun menyimpulkan bahwa kemungkinan Amelia akan bertemu dengan distributor filmnya di alamat tersebut. Di sini Marge bertanya bagaimana Hilly bisa menjadi detektif. Hilly pun bercerita, dulu saat dia sedang minum-minum di bar, perampok bersenjata datang. Melihat orang-orang ketakutan, dia pun memberanikan diri melawan perampok itu sendirian sampai bahunya tertembak. Sejak kejadian itulah, Hilly memutuskan untuk menjadi detektif yang bisa menolong banyak orang. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke alamat itu yang ternyata sebuah hotel. Kepada bartender di sana, mereka bertanya keberadaan Amelia. Tadinya bartender itu menolak memberikan informasi, tapi Hilly mengancamnya. Akhirnya, dia pun memberitahu bahwa Amelia datang dan naik ke atas. Sebelumnya ada juga pria bernama John Boy yang datang mencari Amelia. Mereka pun langsung naik ke atas dan menyaksikan John Boy sedang menghabisi para distributor film. Alright, here we go. Ketika mereka berdua mencoba kabur, tiba-tiba Amelia loncat ke atas mobil kemudian pingsan. Mereka lalu mengamankan Amelia di rumah Marge. Saat Amelia sadar, dia menjelaskan kalau ibunya adalah orang yang telah melakukan banyak kejahatan selama menjabat. Ibunya secara ilegal membantu industri otomotif Detroit untuk menghindari penerapan teknologi catalyst converter yang dapat mengurangi emisi gas buang berbahaya. Amelia juga menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya membuat film untuk membongkar semua kejahatan ibunya. Sebab itu, semua orang yang terlibat dalam film dibunuh. Tak lama kemudian, asisten Judith menelpon meminta mereka berdua untuk segera datang ke kantornya untuk membawakan koper uang ke kantor Judith. Marge pun memberitahu kalau Amelia sudah ada di rumahnya. Asisten Judith lalu berkata, mereka akan mengirimkan dokter untuk memeriksa keadaan Amelia. Selagi mereka pergi, Marge meminta Holly dan teman Holly, yaitu Jessica, untuk menjaga Amelia di rumah. Setelah menerima koper uang dari asisten Judith, mereka pun langsung pergi untuk mengantarnya. Tapi di perjalanan terjadi kecelakaan kecil karena Marge yang mengantuk saat menyetir. Where you been, man? March! Koper uang yang terlempar kemudian terbuka menghamburkan seluruh isinya yang ternyata hanya potongan majalah. Mereka pun akhirnya sadar ada yang salah. Merasa Holly dan Amelia berada dalam bahaya, Marge mencoba menelpon ke rumah. Jessica pun menerima panggilan Marge, dan di saat yang sama, Holly sedang membuka pintu untuk seseorang yang katanya dokter yang akan memeriksa Amelia. Ternyata orang itu adalah John Boy yang menyamar sebagai dokter. Awalnya Holly tak curiga sama sekali, tapi kemudian dia melihat John membawa borgol. Holly pergi ke dapur mengambil senjata dan menyuruh Jessica menelpon bantuan. Sayangnya Jessica tertangkap dan dilempar ke kaca. Untungnya Marge dan Hilly datang tepat waktu. Ketika keributan terjadi, Amelia kabur lewat jendela. Saat polisi akhirnya datang, John Boy pun juga kabur. Amelia kemudian mencoba menghentikan mobil yang lewat untuk meminta tumpangan. Sialnya, mobil yang dia hentikan ternyata dikendarai oleh John Boy. Melihat buruannya di depan mata, John Boy pun langsung menembak Amelia. Sementara itu, Marge dan Hilly ditangkap polisi namun kemudian dibebaskan. Selanjutnya, mereka ingin menangkap Judith atas kasus kejahatan pembunuhan. Sayangnya, mereka belum punya bukti kuat. Setelah itu, datang Nyonya Glenn menemui Marge yang sedang bersama Hilly. Sekali lagi dia mengatakan kalau dia melihat keponakannya.
Dia yakin Misty masih hidup. Dia juga menjelaskan detail pakaian yang dipakai Misty, yaitu jaket bergaris warna biru. Hilly pun menyadari sesuatu, dia pernah melihat jaket itu di ruang ganti saat ke pesta Sith. Selanjutnya, mereka pergi ke rumah Misty untuk memeriksanya. Ditemukanlah sebuah proyektor yang mengarah ke dinding dekat jendela. Yang selama ini Nyonya Glenn lihat ternyata proyeksi cuplikan Misty di film yang Amelia dan teman-temannya buat. Saat itu, Marge menyadari kalau film yang ada di proyeksi itu telah hilang. Mereka kemudian menemukan catatan yang memberi mereka petunjuk bahwa film itu akan dimuat oleh Chad di pameran mobil Los Angeles. Untuk bisa menangkap Judith dan sekutunya, Marge dan Hilly pun datang ke pameran tersebut untuk mendapatkan filmnya. Ketika masuk ke ruang proyektor, mereka ditodong pistol oleh asisten Judith. Holly lalu datang mengetuk pintu. Saat masuk, dia menyiramkan teko berisi kopi pada asisten Judith. Tapi tidak terjadi apa-apa karena kopinya dingin. Namun selanjutnya, asisten Judith terpeleset tumpahan kopi hingga pingsan. Hilly kemudian menemui Chad yang kondisinya sudah babak belur dipukuli oleh John Boy. Di saat yang sama, terungkap bahwa film itu sudah berhasil Chad masukkan ke presentasi pameran, sehingga nantinya semua orang bisa menyaksikan filmnya. Di sisi lain, Holly dan Marge ditangkap oleh older guy dan dibawa ke atap. Tidak mau Holly kenapa-kenapa, Marge akhirnya mendorong jatuh tubuhnya dan older guy. Marge selamat karena jatuh ke kolam renang, sedangkan older guy jatuh ke lantai. Holly kembali masuk ke ruang proyektor mengambil filmnya. Dia lempar film itu ke bawah agar Marge bisa mengambilnya. Di saat yang sama, Hilly sedang berkelahi dengan John Boy. Saat itu, dia akan mencekik John Boy hingga tewas, Holly menghentikannya. Karena itu, Hilly pun hanya memukulnya hingga pingsan. Marge pun berhasil mengamankan filmnya. Singkat cerita, Judith akhirnya ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Marge bertemu dengan Hilly di sebuah bar. Marge menunjukkan sebuah brosur yang dia buat untuk agensi detektif mereka yang diberi nama The Nice Guys Agency. Mereka siap untuk memecahkan berbagai kasus lainnya. Film pun selesai.